Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 549 Tuan Muda Richard yang sombong. Di dalam bus, gadis berbaju putih dan gadis berwajah dingin duduk tepat di seberang Morgan dan Alvano. Alvano terlihat agak canggung. Dia terus mengamati orang-orang yang ada di dalam bus dan memperhatikan segala macam keadaan darurat, sehingga dia tidak punya waktu untuk mengobrol sama sekali. Gadis dingin itu menutup matanya dan beristirahat selama dia berada di dalam bus. Gadis berbaju putih mengedipkan matanya yang besar dan indah, lalu bertanya pada Morgan. "Siapa namamu?" "Morgan," jawab Morgan singkat, dan kemudian balas bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Marsha." Marsha tersenyum ringan, menoleh untuk melirik Alvano yang sedang melihat sekeliling dan bertanya dengan lembut, "Apa ornak ini temanmu?" "Ya, dia temanku." Morgan mengangguk pelan. Marsha adalah seorang gadis yang berpikiran terbuka. Ketika dia melihat bahwa Morgan sangat mudah bergaul, dia tidak ragu dan mulai mengobrol dengan Morgan. Setelah perkenalan singkat, Morgan mengetahui bahwa Marsha adalah mahasiswa Universitas Kedokteran Surabaya, dan ternyata 2 hari ini mereka sedang libur, jadi dia pergi bersama gadis seksi berwajah dingin itu untuk jalan-jalan. Sementara nama asli gadis cantik seksi itu adalah Chelsea. Dia memang cantik dan memiliki banyak pria penggemar yang mengejar dan ingin menjadikan pacar. Dia juga merupakan salah satu gadis tercantik di kampus Universitas Kedokteran yang lebih terkenal. Universitas Kedokteran Surabaya masih jauh dari Universitas Surabaya tempat Morgan berkuliah, sehingga sangat wajar jika mahasiswa dari kedua sekolah tersebut tidak saling mengenal. Morgan berpikir sikap Chelsea yang terkesan sombong itu memang wajar karena gadis itu memang sangat cantik, dan pasti ada banyak pria yang menyukainya. "Morgan, untuk apa kamu ke Bondowoso?" Marsha bertanya ada Morgan sambil tersenyum. "Oh, aku akan pergi ke pesta ulang tahun temanku," jawab Morgan dengan lembut. "Oh ya, Morgan, bagaimana kamu tinggal di Bondowoso selama beberapa hari lagi?" "Aku orang asli dari Bondowoso. Kalau kamu tinggal di sana beberapa hari, aku bisa mengajakmu bermain ke tempat-tempat menyenangkan secara gratis." Setelah mendengar apa yang dikatakan Marsha, Chelsea yang duduk di samping Marsha, menunjukkan tatapan aneh di matanya, lalu sedikit mengerutkan kening. Akan tetapi gadis itu tetap tidak mengatakan apa-apa. "Tidak perlu, terima kasih atas tawarannya, Marsha. Aku hanya pergi ke pesta ulang tahun, dan aku akan langsung kembali. Aku tidak akan tinggal di Bondowoso dengan waktu yang lama," ucap Morgan berusaha menolak seraya menggeleng pelan. Baiklah kalau begitu, ketika Marsha melihat penolakan Morgan, ada kilatan kekecewaan di matanya, tetapi tidak berusaha mengajak Morgan. "Kita sudah menunggu begitu lama. Kenapa bus ini belum jalan juga ya?" gerutu Marsha sambil melihat ke arah ponselnya. "Bus ini sudah terjadwal, dan pasti berangkat pada waktu yang sudah ditentukan. Bus kita akan berangkat dalam waktu setengah jam," tukas Morgan begitu dia mendengarnya gerutu Marsha. "Oh, begitu?" ucap Marsha sambil mengangguk dan tersenyum. Dia lalu menatap Morgan dan tiba-tiba bercerita, "Aku dan Kak Chelsea hanya libur dia hari, jadi kami pulang ke Bondowoso untuk berjalan-jalan." "Oh, begitu?" Morgan mengangguk pelan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba terdengar dari arah pintu bus. Terlihat beberapa pemuda naik bus sambil mengobrol. Ketika melihat para pemuda ini, sang kondektur dengan cepat berkata untuk mengingatkan mereka, "Tolong tunjukkan tiket kalian." "Siapa yang kamu minta untuk menunjukkan tiket? Apa kamu tidak tahu siapa yang mengelola terminal bus ini?" teriak salah satu pemuda dengan mata melotot setelah mendengar kata-kata kondektur. Saat ini sang kondektur tampaknya ketakutan dengan aura para pemuda itu, dan langsung mundur 2 langkah dengan kilatan keraguan di matanya. Setelah mendengar suara ribut-ribut, pengemudi bus dengan cepat menoleh ke belakang dan berteriak sambil tersenyum, "Roni, itu Tuan Muda Richard dan teman-temannya. Tuan Muda Richard adalah saudara ipar bos terminal bus Surabaya, jadi kamu tidak perlu memintanya menunjukkan tiket." "Oh, jadi Tuan Muda Richard." Ketika kondektur mendengar kata-kata pengemudi, wajahnya langsung berubah, dan dia dengan cepat menjelaskan pada para pemuda itu,
Tuan Muda Richard, saya benar-benar minta maaf, saya baru saja bekerja dan tidak mengenali Anda, tolong maafkan ketidaktahuan saya. Tidak ada apa-apa, sahut salah satu pemuda di antara mereka dengan suara lembut. Pemuda dengan rambut kuning dan kalung emas tersebut kemudian berjalan langsung ke arah kursi. Setelah berada di dalam bus, pemuda yang dipanggil dengan sebutan Tuan Muda Richard itu tidak duduk lama. Sebaliknya, dia selalu mencari sesuatu di dalam bus. Tak lama kemudian, Richard memutuskan perhatiannya kepada Chelsea, lalu menunjukkan senyum angkuh di wajahnya. Padahal, dengan identitas yang dimiliki Richard, seharusnya dia tidak perlu naik bus jika ingin pergi kemanapun, tetapi cukup berkendara menggunakan mobil mewahnya. Namun, Richard biasanya memang suka berjalan-jalan di sekitar terminal bus di kota Surabaya ketika dia senggang, dan kemudian mencari beberapa gadis cantik. Dia menggunakan hubungannya dengan saudara ipar pemilik terminal AS untuk mengobrol dengan gadis-gadis cantik yang akan naik bus. Tingkat keberhasilannya dalam mengenal gadis cantik sangat tinggi. Dalam 2 tahun terakhir, Richard dapat menggaet banyak gadis cantik. Sebelum Richard dan kawan-kawannya naik bus, mereka sempat melihat Chelsea, dan langsung tertarik pada gadis itu. Mereka pun kemudian bergegas naik bus untuk menyusul Chelsea, dan tentu saja Richard saat ini akan langsung menghampiri Chelsea. Setelah melihat Chelsea, senyum Richard menjadi lebih cerah, dan kemudian dia langsung berteriak pada Morgan, "Hei, minggir kamu. Cari saja tempat duduk yang lain." Meskipun Richard sedang berbicara dengan Morgan, dia tidak memandang Morgan sama sekali. Matanya yang sipit selalu memandang Chelsea, sementara Chelsea merasa jijik. Morgan menoleh dan menatap Richard, lalu bertanya dengan wajah tanpa ekspresi, "Apa kamu berbicara denganku? Apa kamu bilang? Jika aku tidak bicara denganmu, lalu dengan siapa aku berbicara? Hah? Bodoh." Bentak Richard sambil melotot ke arah Morgan, lalu melanjutkan berteriak, "Sekarang menyingkirlah. Aku sedang tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Apa kau mendengarku? Cepat minggir." Pada saat yang sama para penumpang di dalam bus juga tampak seolah-olah tidak memperhatikan apa yang terjadi. Lagi pula, dalam percakapan barusan, para penumpang sepertinya tahu bahwa latar belakang Tuan Muda kaya ini tidak sederhana, dan mereka tidak ada yang berani untuk memprovokasi Tuan Muda yang kaya ini. "Anak muda, sebaiknya kamu segera member Tuan Muda Richard tempat dudukmu. Banyak sekali tempat duduk di belakang, kamu bisa pindah ke sana," ujar sang sopir bus, lalu dengan baik hati menasehati Morgan agar tidak mendapat masalah dengan Richard. Morgan duduk dan berpikir sejenak, lalu menghela napas pelan dan berdiri perlahan. Ketika Chelsea melihat Morgan berdiri, ada kilatan kekecewaan di matanya, bahkan Marsha pun tidak berdaya. Namun, mereka juga tahu bahwa sangat wajar bagi Morgan untuk berdiri dan memberikan kursinya saat ini. Lagi pula Morgan dan Chelsea tidak saling mengenal. Morgan tidak perlu menyinggung orang yang menyebalkan seperti Richard hanya karena ingin membantu Chelsea. "Hahaha, bagus, 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 cepat minggir. Aku akan duduk di kursimu, dan kamu bisa cari kursi lain." Richard tertawa senang melihat Morgan berdiri. Morgan di sisi lain, melirik Richard dan berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak berdiri untuk memberimu tempat duduk, tetapi untuk memudahkan temanku keluar. Minggirlah agar temanku bisa keluar."